Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini untuk mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai persyaratan lingkungan fisik dan fasilitas sanitasi rumah makan dan restoran. Baik, materinya akan saya share. Ya, ini materinya. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa ya mampu ya memahami pengertian rumah makan dan restoran, kemudian mampu memahami pengertian hygiene sanitasi, kemudian fasilitas sanitasi, kemudian tentang penyelenggaraan rumah makan dan restoran, kemudian persyaratan hygiene sanitasi ya. Pengertian rumah makan ya. Jadi bedanya di sini rumah makan sama restoran. Kalau rumah makan itu setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usaha ya. Kalau restoran itu salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen ya, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat wisatanya ya. Jadi kalau di tempat usahanya. Jadi kalau restoran ini karyawannya juga ada ya. Terus ini bahan mentah ya, bahan mentah juga ada yang diproses gitu ya. Nah kalau rumah makan ini bisa jadi itu makanan udah jadi dibawa ke tempat rumah makan ya. Bisa juga diolah di situ, bisa juga ya makanan yang sudah jadi ya, yang diolah di tempat lain kemudian dijual di satu tempat gitu ya. Lalu hygiene sanitasi itu upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Ya, jadi ada 3 faktor di sini ya. Jadi faktor makanan, orangnya ya, orang yang mengelolanya, kemudian tempatnya ya. 4 ya sama peralatannya. Sedangkan persyaratan hygiene itu ya, hygiene sanitasi yaitu ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran ya, personal dan perlengkapannya yang meliputi ya persyaratan bakteriologi, kimia dan fisika. Dan fasilitas sanitasi yaitu sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau pengendalian faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia, antara lain sarana air bersih, jembatan, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari, pakaian, ya, pakaian kerja ya, termasuk tempatnya ya, lokernya, kemudian peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus, dan hewan pembawa penyakit lainnya ya, serta peralatan kebersihan, fasilitas sanitasi. Nah, kemudian dalam pengelolaan rumah makan dan restoran itu ada penyelenggaranya ya. Jadi di setiap rumah makan dan restoran harus memiliki izin usaha ya dari pemerintah daerah, kabupaten, kota ya, sebagai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, terhadap rumah makan dan restoran ya. Jadi rumah makan dan restoran itu harus memiliki sertifikat layak hygiene ya, layak hygiene sanitasi ya, kemudian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Nah,
Like izin sanitasi rumah makan ini ya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya dengan persyaratan ya, tentunya dengan persyaratan-persyaratannya. Nah, kemudian like hygiene sanitasi rumah makan dan restoran yang sifatnya sementara ya itu berlakunya 6 bulan ya kalau ada yang sementara. Tapi dapat diperpanjang lagi sampai dua kali ya. Nah, selain yang sementara ada juga yang yang tetap ya. Jadi like hygiene sanitasi rumah makan dan restoran yang tetap ya itu berlaku sampai 3 tahun dan dapat diperbarui atau menjadi batal ya bila mana terjadi pergantian pemilik atau pindah lokasi atau alamat atau tutup ya atau rumah makan itu menyebabkan terjadi keracunan makanan badan rumah makan itu misalnya ya atau restoran itu menjadi tidak layak hygiene lagi ya. Jadi sertifikat layak hygiene sanitasi ya harus dipasang di dinding rumah di dinding restoran atau rumah makan ya yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat ataupun konsumen. Nah, jadi setiap usaha rumah makan dan restoran itu harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan ya dan memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan. Ini seperti ini contoh sertifikat ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat hygiene sanitasi makanan ya itu diperolehnya dari dari institusi yang menyelenggarakan kursus-kursus ya, kursus-kursus tentang hygiene sanitasi makanan ya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan. Nah, tenaga ya. Jadi dalam penyelenggaraan rumah makan dan restoran tentunya ada penjama makanan atau pelayan penyaji ya. Maka tenaga penjama makanan yang bekerja pada usaha rumah makan dan restoran harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular ya. Jadi penjama makanan itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun ya untuk mengetahui sehat atau tidaknya. Kemudian penjama makanan juga wajib memiliki sertifikat kursus penjama makanan. Kemudian juga penjama makanan itu juga sertifikatnya itu diperoleh tentunya dari penyelenggara kursus ya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian pengusaha juga ya atau penanggung jawab rumah makan dan restoran itu ya harus memenuhi syarat izin sanitasi ya. Itu sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenkes nomor 1098 tahun 2003 ya, nanti boleh di download lah ya tentang persyaratan izin sanitasi rumah makan dan restoran. Jadi penanggung jawab rumah makan dan restoran yang menerima laporan atau mengetahui adanya kejadian keracunan atau kematian yang diduga berasal dari makanan yang diproduksinya ya, itu wajib melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat ya, guna dilakukan langkah-langkah penanggulangan. Jadi seperti itu. Nah, persyaratan hygiene sanitasi itu ada persyaratan lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, kemudian dapur, ruangan, dan gudang makanan, bahan makanan dan bahan makanan jadi, kemudian pengolahan makanan, penyimpanan bahan makanan jadi, penyajian makanan jadi, peralatan yang digunakan, ya, kemudian juga tenaga kerja. Jadi terkait dengan lokasi dan bangunan tuh ya. Jadi lokasi itu tidak berada pada arah angin yang sumber pencemarannya debu asap ya, jadi maksudnya tidak boleh pada arah angin misalnya gini, biasanya tuh angin tuh datangnya dari mana ya, biasanya kalau di dekat-dekat laut itu ya
dari mana itu arah mata angin, arah angin, atau gini, rumah makan di tepi-tepi jalan, ya, tepi-tepi jalan itu kan lalu lalang kendaraan itu menimbulkan angin gitu ya, angin itu akan membawa debu-debu. Nah, kalau seperti ini maka harus agak jauh dari jalan, tidak boleh terlalu dekat ya. Kemudian juga harus ada penutup. Nah, itu. Dan tidak berada pada jarak kurang dari 100 meter ya dari sumber pencemaran, misalnya debu, asap, bau atau pencemaran lainnya ya. Juga bangunannya juga ya, bangunan terpisah dengan tempat tinggal ya, termasuk tempat tidur ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bangunan juga harus kokoh, kuat, permanen, kemudian rapat ya, rapat sehingga tidak ada serangga maupun tikus yang masuk. Nah, kemudian persyaratan lokasi dan bangunan ini ya. Nah, ini lokasi ini tadi udah saya jelaskan juga, bangunan ya. Bangunan ini ada yang terkait dengan bangunan itu ada bagian ruang-ruang rumah makan dan restoran, lantai ya. Kalau ruang makan dan restoran ini seperti dapur, di situ ada dapur, ruang makan, ada toilet ya, ada juga bahan makanan, ada ruangan karyawan, ada ruang administrasi, ada ruang peralatannya kalau untuk ruang-ruang di rumah makan dan restoran ini. Nah, juga lantainya ya, di dalam itu kan restoran dan rumah makan itu ada lantai. Lantainya itu ya harus kedap air, tidak licin, rata ya, tidak miring ya. Kemudian kering ya. Nah, seperti itu. Kemudian dindingnya itu kedap air, rata dan bersih. Kemudian ventilasi ya tersedia, ada ventilasinya ada ya, tersedia dan berfungsi baik ya, untuk menghilangkan bau tak enak ya. Jadi cukup menjamin rasa aman lah gitu ya ventilasinya. Atau ventilasi yang minimal untuk di ruang itu diukur luas ventilasi berapa, minimal 10% dari 15% dari luas lantai ya. Kemudian di tadi ventilasi, kemudian pencahayaan itu ya tersebar merata di setiap ruangan ya. Jadi intensitas pencahayaan ini menurut aturannya Permenkesnya itu 10 foot candle ya. 10 foot candle, 1 foot candle itu sama dengan 10,76 sekian lah ya, dibulatkan 10,78 lah ya. 10,87 lah seperti itu. Nah, ini artinya dikalikan 10 kan, berarti sekitar kalau di lux kan ya, kalau lux gitu, kalau untuk rumah itu untuk ruang untuk baca itu kan cukup 10 lux ya pencahayaan. Nah, ini karena untuk dapur untuk masak itu jadi 10 foot candle, 1 foot candle itu 10,87 lux ya. Jadi dikalikan 10 berarti 108 lux ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian setelah itu ya intinya juga tidak menyilaukan. Kemudian atap nih ya. Jadi atap itu jangan sampai menjadi sarang tikus dan sarang serangga, tidak bocor juga tidak landai. Karena kalau landai itu menyebabkan air itu menggenang dan lama-lama airnya bocor ya, turun ke bawah. Kemudian langit-langit. Nah, langit-langit itu tinggi minimal langit-langit itu 2,5 meter 2,4 meter udah ya minimal, dan rata juga bersih ya, tidak terdapat lubang-lubang. Nah ya, kemudian juga pintu. Nah, pintu itu rapat ya dari serangga dan tikus ya, menutup dengan baik dan membuka arah keluar ya, membuka arah keluar. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan tentunya ya. Nah, kemudian persyaratan fasilitas sanitasi yaitu air bersih, pembuangan ya, air
bersih. Air bersih itu jumlahnya harus cukup, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, ya. Angka kuman tidak melebihi nilai ambang batas, ya. Kadar bahan kimia tidak melebihi nilai ambang batas, nanti bisa dilihat di Permenkesnya. Kemudian pembuangan, ya, pembuangan itu air limbah, ya. Jadi air limbah mengalir dengan lancar, terdapat drainase, ya. Kemudian salurannya kedap air, ya, salurannya tertutup, ya, itu pembuangan. Kemudian juga toilet. Nah, toilet ini, ya, harus bersih, letaknya tidak berhubungan langsung dengan dapur atau ruang makan, ya. Kedap air, kedap air, ya, tersedia air yang cukup juga, ya. Lantainya kedap air, ya, tersedia sabun, alat pengering, ya, seperti tisu gitu. Kemudian toilet juga terpisah antara pria dan wanita. Kemudian tempat sampah. Tempat sampah itu dan sampahnya harus diangkat setiap 24 jam, ya. Nah, di setiap ruangan, ya, penghasil sampah itu harus tersedia tempat sampah. Ya. Juga terbuat dari bahan yang kedap air, mempunyai tutup, ya. Kapasitas tempat sampah itu terangkat oleh petugas sampah, ya, jadi bisa terangkat itu kapasitasnya. Kemudian tempat cuci tangan itu tersedia air cuci tangan yang mencukupi, ya, jadi setiap kali digunakan tersedia air gitu, airnya mengalir, ya, tersedia sabun, alat pengering, lap, ya, jumlahnya juga cukup, ya, untuk pengunjung dan karyawan, jadi harus diperhitungkan kecukupannya. Tempat cuci peralatan, ya, tempat cuci peralatan itu tersedia air dingin yang cukup memadai, ya, tersedia air panas yang cukup memadai, ya, karena setelah dicuci dengan air dingin dicelupkan ke air panas, ya, terbuat dari bahan yang kuat, aman, halus, terdiri dari 3 bilik bak cuci, ya. Jadi bak cuci pertama itu untuk menyelupkan peralatan yang kotor, kemudian dicuci, disabun untuk memisahkan, kan, disabun, dari sabun dicelupkan ke untuk menghilangkan sabunnya, baru di tempat air yang bersih, bak yang bersih airnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tempat cuci bahan makanan. Tempat cuci bahan makanan itu tersedia air pencuci yang cukup, ya, terbuat dari bahan yang kuat, aman, ya. Itu tadi, ya. Kemudian tempat loker, ya, tempat loker karyawan. Loker itu tempat nyimpan barang-barangnya karyawannya. Jadi harus tersedia nih loker untuk karyawan, ya, dan itu harus yang kuat, mudah dibersihkan dan mempunyai tutup yang rapat, ya. Jumlahnya juga cukup sesuai dengan karyawan yang ada, ya. Nah, letak loker dalam ruangan tersendiri, ya. Loker itu untuk karyawan pria dan wanita itu terpisah. Nah, seperti itu. Kemudian peralatan mencegah masuknya serangga dan tikus, ya. Jadi setiap lubang ventilasi dipasang kawat, ya. Setiap lubang itu dipasang kawat dan dipasang terali terali tikus, ya, supaya tikus tidak masuk, ya. Kemudian persilangan pipa dan dinding ditutup rapat, ya. Kemudian tempat tandon air mempunyai tutup dan bebas dari jentik tandon itu atau penampungan air, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini persyaratan dapur, ruang dan dapur, ruang makan dan gudang makanan. Ya, jadi dapur itu harus bersih, ada fasilitas penyimpanan makanan, ya, seperti kulkas atau freezer, tersedia fasilitas penyimpanan makanan panas, ya, seperti termos panas, kompor panas, apalagi. Terus ukuran dapur cukup memadai, ya, ada cukup dan ada cungkup, ya, dan cerobong asap yang terpasang, ya. Kemudian tulisan pesan-pesan hygiene, ya, bagi penjama karyawan itu harus dipasang supaya mengingat terus. Nah, ruang makan itu harus ada perlengkapan seperti
apa namanya, ruang makan itu harus selalu kondisinya bersih ya. Ukuran ruang makan minimal itu 0,85 meter persegi per kursi tamu. Ya, jadi dihitung kira-kira kalau untuk menyediakan sekian tamu. Pintu masuk buka tutup otomatis ya ruang makan ini. Nah, jadi karena kan menghindari tangan kotor ya. Nanti kalau enggak otomatis nanti kan pasti kotor tempat handle tangannya itu ya. Kemudian tersedia fasilitas cuci tangan yang memenuhi estetika ya, yang bersih, tempat apa lagi ya, tempat peragaan makanan dan yang tertutup tentunya. Ya. Kemudian gudang bahan makanan ya, tidak terdapat bahan lain selain bahan makanan ya. Jangan pula naruh sepatu di dalam gudang bahan makanan. Kemudian tersedia rak-rak penempatan bahan makanan sesuai dengan ketentuan misalnya ya. Jadi kapasitas gudang itu harus cukup memadai dan yang paling penting rapat dari serangga yang masuk maupun tikus. Ya. Persyaratan bahan makanan. Nah, ini persyaratannya, silakan kalian baca. Ini persyaratan pengolahan bahan makanan juga silakan kalian baca. Nanti kalau melihat YouTube itu kalau tidak jelas kan bisa diberhentiin lama-lama di sini baca, bisa diulang-ulang. Nah, persyaratan tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi ya. Nah, ini juga silakan dibaca tempat penyimpanan bahan makanannya, kemudian tempat penyimpanan makanan jadinya seperti apa ya, silakan dibaca. Nah, kemudian persyaratan penyajian makanan jadi. Nah, ini silakan dibaca ya. Jadi suhu penyajian makanan hangat tidak kurang dari ya, ingat tidak kurang dari 60 derajat Celcius. Silakan baca yang lainnya karena kalau Ibu bacakan kelamaan nanti mau di YouTube kan kalau kelamaan ini videonya tuh susah, nggak bisa, gagal terus seperti kemarin-kemarin. Nah, ini juga persyaratan peralatan yang digunakan. Nih. Ya, ketentuan peralatan, apa-apa. Ini baca. Kemudian persyaratan tenaga kerja ini terdiri dari 4 pengetahuan sertifikat izin sanitasi makanan ya, harus ada ya pengetahuan ya. Itu yang dibuktikan dengan sertifikat izin sanitasi makanan. Jadi ini pemilik atau pengusaha ya pernah mengikuti kursus ya, atau temu karya, atau kalau supervisor ya juga pernah mengikuti kursus, atau semua penjama makanan pernah mengikuti kursus lah seperti itu. Atau kalau enggak pun salah satu penjama makanan ada yang mengikuti kursus ya, sehingga dia bisa menyampaikan pengetahuannya kepada yang lainnya. Pakaian kerja itu harus bersih, tersedia pakaian seragam ya, minimal 2 setel ya. Itu penggunaan khusus waktu kerja saja ya. Jadi penggunaannya itu saat waktu kerja saja, lengkap dan rapi, tidak tersedia pakaian kerja seragam ya. Tidak tersedia, maksudnya gini, penggunaan itu khusus ya, jadi saat waktu kerja saja lengkap dan rapi. Kemudian pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan itu ya karyawan atau penjama makanan itu minimal ya 6 bulan sekali check up kesehatan ya. Juga pernah divaksinasi. Kemudian vaksinasi apa? Tipoid ya, tipoid gitu. Atau penyakit khusus ya. Bila sakit itu tidak boleh bekerja dan harus berobat ke dokter dan memiliki buku kesehatan karyawan. Nah, ini jadi nanti kalau ada pengawas dari dinas kesehatan atau puskesmas bagi ini harus bisa menunjukkan ya, berargumennya. Kemudian personal hygiene itu jadi setiap karyawan atau penjama makanan itu ya berperilaku bersih dan berpakaian rapih
Ya, setiap mau kerja cuci tangan, kemudian menutup mulut dengan sapu tangan bila batuk atau bersin, kemudian menggunakan alat yang sesuai dan ya bersih bila mengambil makanan. Jadi alatnya sesuai, jangan apa namanya ngambil itu apa namanya yang susah di ini pakai tangan. Jangan, jadi harus ada alat yang sesuai apa biasa penjepit gitu kan. Nah seperti itu ya. Itu persyaratan tenaga kerja di rumah makan dan restoran. Demikian penyampaian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.